Korupsi bansos ini korupsi yang kebangetan. Siapapun yang terlibat di kasus bansos, baik bansos Kemensos yang nggak diusut-usut itu kan, maupun bansos DKI diusut semua. Iya. Jadi DKI tadi 2, sekian triliun ya. Ini lebih dari 100 triliun, ya jangan dilupakan yang besar. Betul. Jangan tangani yang kecil, lupakan yang besar gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Selamat sore Pak Novel. Selamat sore. Siap. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kita langsung to the point nih Pak. Wush. Ini saya langsung baca Pak ya berita dari Tempo nih Pak. Judulnya dugaan korupsi dana bansos DKI. Ada statement dari KPK, jika ada temuan silakan laporkan ke kami. Dan di berita lain pun banyak Pak, berita-berita nasional. Mereka sasaran tembaknya itu ke Pak Anies Baswedan Pak. Nggak ngomongin bansos, kenapa bajunya merah sekarang? Baru ulang tahun Pak. Baru selesai. Pantas bajunya baru ya? Iya. Masih baru nih Pak. Ini bukan bansos itu loh Pak, korupsi bansos. Kemensos Pak. Ini DKI Pak. Memang begini. Korupsi bansos ini korupsi yang kebangetan ya, artinya kita tidak tidak terus kemudian hanya mengarah kepada yang di Kemensos atau di DKI atau kemanapun. Artinya siapapun yang terlibat di kasus bansos, baik bansos Kemensos yang nggak diusut-usut itu kan, maupun bansos DKI diusut semua. Jadi kita tidak pada posisi terus mau membiarkan atau membenarkan atau memaklumi. Kenapa? Karena kasus bansos itu kasus yang di pemberitaan, di perbincangan kita sebelumnya kan saya katakan bahwa ini kasus korupsi yang kebangetan. Saat masyarakat sedang susah, saat mereka sedang memerlukan, masyarakat ekonomi lemah sedang memerlukan bantuan, terus ada orang-orang tertentu yang kemudian mengambil kesempatan itu untuk mencari keuntungan dengan cara yang ilegal, dengan cara korupsi tadi. Jadi melihat itu memang kasusnya ini kebangetan. Cuman yang kasus DKI, saya memang baru-baru ini melihat di beberapa media sosial itu banyak dibicarakan. Ya memang harus diusut. Kalau memang ada yang punya bahan, dilaporkan. Dan harus diusut dengan tuntas dan jelas. Tapi kasus yang sebelumnya, kasus yang di Kemensos, yang itu nilainya besar sekali. Kalau DKI tadi 2, sekian triliun ya. Ini lebih dari 100 triliun, ya jangan dilupakan yang besar. Jangan tangani yang kecil, lupakan yang besar gitu kan. Tapi semuanya harus diusut. Itu kasus kebangetan. Ya, di kasus bansos DKI ini otomatis kan seperti bansos Kemensos Pak ya. Pasalnya kan bisa hukuman mati. Hukuman mati. Itu bisa berlaku pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kenapa berlaku pasal 2 ayat 2? Karena situasinya adalah dalam keadaan bencana. Ketika korupsi dilakukan dan itu terjadinya pada saat bencana, maka pasalnya bisa berlaku pasal 2 ayat 2 yang ancaman hukumannya maksimal adalah hukuman mati. Dan memang begini ya, bicara terkait dengan korupsi di masalah bansos ini, memang ada dua pola jenis kejahatannya yang diusut ya. Kalau kita lihat di Kemensos kemarin baru diusut terkait dengan suapnya. Itu pun baru sebagian dari pihak yang diduga menerima suap dan memberi suap. Dan fakta-faktanya masih banyak lagi yang lain yang harusnya diusut. Nah, kenapa KPK kemudian diam, mandek dan tidak meneruskan pekerjaan? Padahal nilai proyeknya sangat besar sekali. Jadi kalau pakai bahasa itu kan superlatif gitu. Tadi Bapak nyebutkan angkanya kan ratusan triliun. Iya, lebih dari 100 triliun. Kalau di DKI kan 2,2 triliun. Ya, betul. Karena kalau Kemensos kan seluruh Indonesia. Tentunya jumlahnya lebih besar. Kalau nggak salah yang di Kemensos itu untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya saja itu sekitar hampir 10 triliun. Waktu yang Kemensos itu Pak? Ya. Kalau nggak salah ya. Dan ini kan baru dugaan korupsi Pak. Dan framing media kan seperti lagu lama Pak. Saudara Bapak, maaf, itu jadi sasaran tembak. Ya,
nggak bisa juga begitu. Artinya kalau bicara terkait dengan tadi, contohnya Bang Anies ya, apakah kalau emang ada keterlibatan, perbuatannya apa, kan gitu. Jadi nggak boleh memfitnah orang, menuduh orang. Di kasus Bansos Kemensos pun saya tidak menuduh seseorang. Siapapun yang terlibat harusnya diusut. Walaupun kita sudah tahu sebenarnya siapa-siapa sebenarnya, tapi kan kita nggak bilang kan. Iya, betul. Kenapa? Karena kita menghormati ya, semua proses. Dan proses penegakan hukum harus berbasis alat bukti. Bukan berbasis opini atau persepsi. Nah, itu nanti jadi salah. Tapi pada dasarnya korupsi Bansos, karena ini korupsi yang kebangetan, maka harus diusut sampai tuntas. Siapapun yang terlibat, dan sanksinya harus sanksi yang serius. Berarti untuk kasus korupsi Bansos DKI ini Bapak mendukung untuk diusut? Mendukung. Kasus Bansos dimanapun harus kita dukung. Artinya siapapun yang terlibat di situ, itu itu korupsi yang kebangetan. Ya. Ini ya pada dasarnya Pak Novel mendukung dan menyarankan juga korupsi Bansos Kemensos juga diusut tuntas, Pak. Iya, ya? Bukan sekedar saran, kewajiban. Kenapa? Waktu sebelum TWK-TWK-an itu terjadi, ya itu ada beberapa penyidik yang sudah melakukan tahapan-tahapan penyidikan untuk mengarah ke sana. Tapi memang sepertinya pimpinan KPK juga tidak ada interest ya. Buktinya setelah 2 tahun kemudian belum ada tuh tanda-tandanya akan dilakukan pengusutan. Padahal semakin lama waktunya yang dilalaikan itu, maka semakin sulit pembuktiannya. Kenapa? Karena Bansos itu barangnya itu dibagi ke masyarakat, dan kemudian untuk melihat contoh barangnya menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena sebagian besar sudah dikonsumsi. Kalau pun jelek biasanya langsung dibuang, jarang orang simpan gitu. Karena barang itu barang yang konsumsi untuk makan gitu ya, dan biasanya nggak tahan lama. Jadi kalau pertanyaannya kenapa baru diomongin sekarang gitu. Begitu juga yang Bansos Kemensos, kenapa nggak diusut-usut sampai sekarang, itu sama-sama kan. Jadi problemnya sama-sama, kita mendesak untuk itu diusut, dan diusut sampai tuntas. Dan membiarkan sampai lama itu adalah masalah gitu. Karena apa? Membiarkan sampai lama semakin sulit pula mengusutnya. Tapi kan perlu digarisbawahi kan, untuk kasus pidana yang ancaman hukuman mati seumur hidup itu kan bisa diproses 15 atau 20 tahun, Pak. Daluarsanya 18 tahun. Ya, 18 tahun. Tapi semakin lama tentunya semakin sulit kan. Ini harus dilihat. Dan satu hal yang perlu saya harus sampaikan dan saya tegaskan. Kasus Bansos DKI bukan berarti gubernurnya terlibat. Bukan berarti otomatis gubernurnya harus disalahkan. Nah, ini pemahaman yang keliru. Kalau memang betul ada, kita lihat siapa yang bermain, yang berbuat di situ. Jadi jangan asal nuduh, karena nanti nggak bagus, jadi fitnah. Saya pribadi sangat yakin, nggak mungkin. Kalau saya pribadi ya, saya ngomong kan bukan sebagai penegak hukum kan, boleh dong ngomong gitu ya. Kalau saya sebagai penyidiknya ngomong begitu salah, belum sudah berpendapat. Tapi karena saya bukan penyidiknya dan saya tidak sedang bertugas sebagai penyidik, maka saya ngomong tadi boleh, karena saya berkeyakinan tidak mungkin gubernurnya terlibat. Bukan statement membela, Pak, bukan, Pak ya? Kan saya kenal. Contohnya gini, saya kenal sama Mas Saiful. Dan kemudian Mas Saiful orang yang ibadahnya bagus, hubungan sosialnya bagus, orang yang bisa dipercaya. Ketika dituduh orang berbuat sesuatu yang nggak benar dan itu nggak ada basis buktinya, saya akan bilang nggak mungkin gitu. Ini sangat-sangat logis dan itu sangat wajar bisa dilakukan begitu. Dan tadi mengenai proses permasalahan sampai kemudian ada penyimpangan, kan tahapannya panjang tuh. Jadi kalau tiba-tiba ada perintah, baru mungkin bisa. Tapi masalahnya apa betul? Ini saya baru dugaan sih, Pak. Ya, dugaan tapi langsung menjudgment ya. Iya, langsung nembaknya kan karena politik sih, Pak. Iya. Kalau politik jadi susah gitu ya. Tapi pada dasarnya kita bicara soal anti korupsi. Kita bicara soal integritas. Dan kita bicara kepentingan masyarakat. Jadi korupsi di bidang apapun harus diusut dengan benar. Tapi diusut bukan direkayasa, ya. Bukan dibikin-bikin seolah-olah ada bukti. Bukan terus kemudian dijadikan jalan untuk menyandera kepentingan politik. Nah, itu nggak boleh.
tapi dilakukan penegakan hukum dengan cara objektif, jujur, profesional, dan apa adanya. Itu yang poin paling penting. Tadi sempat menarik apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa asal jangan direkayasa. Ya. Apakah pernah hal itu Pak dilakukan Pak? Saya yakin pernah. Kita juga pernah beberapa kali membicarakan beberapa hal yang sifatnya seperti itu. Saya kok menduga ya, contohnya terkait dengan kasus yang sering dibicarakan oleh pimpinan KPK gitu ya, soal kasus Formula E. Saya yakin itu kasus mengada-ngada. Itu contoh aja. Iya, contoh. Mengada-ngada. Karena apa? Karena saya adalah penyidik, saya terbiasa melihat fakta-fakta, dan saya biasa mengukur bukti, dan pendidikan saya adalah sarjana hukum, dan saya master hukum pidana. Artinya secara kualifikasi, kemampuan, saya punya kapasitas, pengalaman, saya punya pengalaman banyak. Betul. Jadi saya bicara bukan asal ya. Iya. Saya bicara dengan perspektif kompetensi yang bisa diyakini lah, gitu kurang lebih. Oke Pak, ini saya sambung dulu waktu di podcast Ngobrol Berdua, Bapak pernah berstatement tentang kasus EKTP. Saya akan menyampaikan Pak Ganjar. Iya, saya banyak ditanya banyak orang. Iya, untuk kasus ini Bapak bukan membela Pak Anies, hanya sebagai pandangan Bapak kan gitu Pak? Iya, iya. Sama seperti kasusnya EKTP. Saya menyampaikan itu bukan berarti saya sama Pak Ganjar nggak kenal dekat ya, walaupun sekedar pernah bertemu dan berbincang. Kenapa saya mengatakan itu? Saya bicara terkait dengan ini alat bukti ya. Betul. Memang perbuatannya waktu itu ya, sebelum saya keluar dari KPK belum ada alat bukti yang memenuhi standar pembuktian. Jadi kalau terus dilekatkan seolah-olah yang berbuat nggak etis lah gitu. Betul. Kalau dengan yang terkait dengan kasus yang disebut-sebut belakangan ini soal bansos, betul, saya memang nggak bicara alat bukti karena belum ada alat bukti apapun ya. Benar. Dan saya nggak pernah mengusut. Tapi secara personal saya kenal baik dengan Pak Anies ya. Iya. Dari situ saya bisa melihat, dan di kasus-kasus serupa saya bisa tahu bahwa ketika kasus terkait ada korupsi di daerah provinsi tertentu, apakah berarti gubernurnya terlibat? Kan belum tentu. Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Jadi melihat fenomena itu, makanya saya bisa menyampaikan dengan perspektif keyakinan. Ya. Dan tadi yang soal bansos juga, tadi memang ada alokasi anggaran yang ada terpusat dari APBN ya. Tapi ini juga penting, kita juga melihat fenomena itu di provinsi-provinsi lain. Barangkali ada provinsi-provinsi lain yang menganggarkan, bisa provinsi, bisa kabupaten atau kota, yang menganggarkan alokasi untuk bantuan sosial, tapi kemudian ada korupsinya. Nah ini tolong dilaporkan juga. Kenapa? Karena korupsi-korupsi yang kebangetan seperti ini nggak boleh dimaklumi. Harapannya kalau kita laporkan, ke depan orang semakin takut berbuat. Untuk korupsi yang di Pemda baru ada di DKI apa di Pemda lain ada Pak? Yang terkait bansos. Yang di bansos kan barusan disebut ini, iya, di beberapa media sosial, ada di media juga belakangan ya. Tapi yang di provinsi lain saya belum mendengar. Apakah bisa jadi ada, tapi pembicaraannya baru belum sampai di level nasional gitu kan. Iya. Tapi apapun itu, apabila ada dugaan-dugaan seperti itu, baiknya dilaporkan. Jadi kita bisa mendorong agar perbuatan korupsi yang kebangetan itu diproses hukum dengan semestinya, sekaligus untuk mencegah agar tidak terjadi lagi. Oh, siapa? Terima kasih untuk penjelasannya perihal dugaan korupsi di bansos, dan ya, Pak Novel mendukung nih netizen biar sangat mendukung untuk diproses, khususnya KPK untuk proses dengan transparan. Dengan catatan jangan direkayasa gitu kan. Karena Formula E nggak dapat kalau takutnya kan Pak gitu kan. Betul. Formula E nggak dapat. Ini lumayan nih. Kalau merekayasa itu kejahatan ya. Betul. Merekayasa justru penegak hukum yang merekayasa dia telah berbuat korupsi. Karena ada pasal 23 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penegak hukum yang melakukan tugas menyidik atau menegakkan hukum pemberantasan korupsi dan kemudian melakukan penyalahgunaan kewenangan, maka dia melanggar pasal 23. Pasal 23 itu penegak hukum yang melakukan tugas untuk pemberantasan korupsi dan kemudian dia melakukan penyalahgunaan kewenangan.
maka dia bisa dijerat dengan pasal 23. Bunyinya kurang lebih seperti itu. Siap. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Salam integritas, anti korupsi.